Oke, jumpa lagi bersama Ivan Merdeka. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan informasi tentang pendaftaran CPNS dan P3K non-guru yang akan dibuka pada Mei sampai Juni 2021. Oke, sebelumnya, kami mempunyai channel Ivan Merdeka. Apabila Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena di channel ini Bapak Ibu bisa menemukan informasi seputar dunia pendidikan di Indonesia. Oke. Tentang pendaftaran CPNS dan P3K non-guru yang akan dibuka Mei sampai Juni 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menginformasikan pemerintah tengah menyusun tahapan pengadaan CPNS dan P3K non-guru. Direncanakan tahapan pendaftaran akan dibuka pada bulan Mei sampai Juni 2021. Pengadaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pendaftaran pada Mei sampai Juni 2021, kata Menteri Cahyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 18 Maret 2021. Pendaftaran menurut Cahyo dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN, Badan Kepegawaian Negara. Sementara tahapan seleksi akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai Oktober 2021. Seleksi dilakukan dengan menggunakan CAT yang dikoordinasikan oleh BKN. Pada tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB bersama BKN masih belum menentukan lokasi seleksi diadakan. Tetapi pada intinya, seleksi dilaksanakan di kantor pusat BKN, kantor regional BKN, unit pelaksana teknis atau UPT BKN, dan tempat-tempat tes tambahan baik itu yang dibiayai BKN maupun dibiayai mandiri oleh instansi, ungkapnya. Sebagai gambaran, lanjut Cahyo, pada tahun 2020 untuk seleksi kompetensi dasar SKB, CPNS dilaksanakan di 440 titik lokasi. Sementara untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB dilaksanakan di 268 titik lokasi. Sedangkan tahapan pengumuman kelulusan akan dilakukan pada bulan November 2021. Berikutnya, tahapan pemberkasan dan penetapan NIP yang direncanakan akan dilaksanakan pada November 2021 sampai Januari 2022 katanya. Intinya, kata Cahyo, pelaksanaan pengadaan ASN atau rekrutmen ini akan dilakukan setelah penetapan rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan sendiri akan ditetapkan oleh Menpan RB pada akhir Maret 2021. Nah, ini setelah Maret akan dilakukan juga ya. Proses pengadaan ASN itu sendiri, kata Cahyo, akan dibagi ke dalam 3 kategori. Pertama, pengadaan melalui sekolah kedinasan. Kedua, pengadaan CPNS dan P3K non-guru. Ketiga, pengadaan P3K guru. Untuk pengadaan melalui sekolah kedinasan mencakup 8 sekolah kedinasan. Tahapannya sebagai berikut. Pendaftaran dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan April, kata Cahyo. Pendaftaran pengadaan ASN melalui sekolah kedinasan, kata dia, dilakukan di masing-masing sekolah kedinasan. Contohnya seperti STAN atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik misalnya. Jadi pendaftaran dilaksanakan di 8 kementerian atau lembaga yang menaungi sekolah kedinasan. Untuk tahapan seleksinya akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei sampai minggu keempat bulan Juni. Seleksi dilakukan dengan menggunakan CAT yang dikoordinasikan oleh BKN. Seleksi ini dilakukan di kantor pusat BKN, kantor regional, dan UPT BKN, dan lokasi mandiri yang diselenggarakan oleh sekolah kedinasan, ujar mantan menteri dalam negeri tersebut. Nah, adapun seleksi lanjutan dan pengumuman kelulusan menurut Cahyo akan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh masing-masing sekolah kedinasan. Menteri Cahyo juga merinci formasi jabatan-jabatan ASN dalam pengadaan ASN tahun ini di tingkat pusat. Formasi jabatan ASN di pusat antara lain dosen, analis kebijakan,
peneliti, tenaga kesehatan, diplomat, auditor, perencana, peranata komputer, analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, pembimbing ke masyarakat, arsiparis, penyuluh, KB Kehutanan, Perikanan, Pertanian, Narkoba, Perpustakaan, dan analis sumber daya manusia aparatur. Kemudian peranata, keuangan, sandiman, statistisi, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, surveyor pemetaan, pengawas farmasi dan makanan, dan lain-lain katanya. Cahyo juga menjelaskan klasifikasi PNS dan P3K. Kata dia, pada dasarnya usulan tersebut terdapat usulan CPNS maupun P3K. Dan secara umum, jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K telah diatur dalam Perpres nomor 38 tahun 2020. Terdapat 147 jabatan. Usulan terkait P3K untuk selain guru, komposisinya masih kecil jika dibandingkan dengan usulan CPNS. Data lengkapnya belum dapat disampaikan dalam kesempatan ini, ujarnya. Nah, itu terkait informasi tentang penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.